Shalom saudara, salam sejahtera untuk kita semua dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mensyukuri bahwa Tuhan itu baik, sangat baik. Bahkan Dia memberikan kesempatan untuk kita sampai pada saat di bulan Juni pertengahan tahun 2020 ini. Saudara, kita masih ada di dalam bulan strategi komunikasi. Strategi komunikasi yang saya lihat di kesempatan ini adalah komunikasi antara Allah dan Abram. Yang mana yang saya lihat adalah yang pertama, Allah berkomunikasi dengan cara berfirman. Yang kedua adalah dengan cara penglihatan atau bermimpi. Nah, di Kejadian 12 ayat 1 bunyinya, berfirman Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Kejadian 15 ayat 1, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. "Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upamu akan sangat besar." Saudara, setelah dia mendengarkan itu, dia pergi dan meninggalkan sanak saudaranya, meninggalkan orang tuanya, kampung halamannya, dia pergi. Karena dia tahu bahwa tujuannya dia adalah Tuhan. Karena Tuhan tidak bilang, kamu harus pergi ke kota A, ke kota B, tidak. Tuhan bilang, pergilah. Dan dia tahu tujuan dia adalah Tuhan. Maka dia pergi. Saat dia melangkah, ada banyak hal kejadian-kejadian yang terjadi. Sampai dia mulai berpikir bahwa, wow, saya setelah ini keturunan saya belum ada. Dan yang berikut, harta benda saya yang begini banyak karena Tuhan memberkati luar biasa. Akhirnya mungkin saya kasih ke Eliezer, asisten saya. Saudara-saudara, tibalah di Kejadian 16 ayat 16, bunyinya, Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Jadi pada saat dia mulai berpikir seperti itu, lalu dia mendengar bisikan daripada Sarah untuk mendekati gundiknya Hagar. Dan lahirlah Ismail. Pada saat itu Abram berumur 86 tahun. Saudara, di Kejadian 17 ayat 1, ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Saudara, pada saat Abram hidup bercela, sehingga kurang lebih 13 tahun, dari 86 sampai 99, itu 13 tahun. Allah tidak berfirman dengan cara apapun. Karena Abram hidup dengan cara yang tidak benar di hadapan Tuhan. Tetapi pada saat dia mulai mendekatkan diri kepada Tuhan, dan Allah mulai berkomunikasi dengan dia kembali, di Kejadian 17 ayat 2, itu Allah mulai mengadakan perjanjian lagi. "Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Ada banyak hal yang terjadi kembali, saudara, pada saat Abraham mendekatkan diri, dan Tuhan mau memperbaharui kembali perjanjiannya dengan Abraham dalam komunikasi ini. Di 17 ayat 5, bunyinya gini, "Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa." Saudara, Abram sudah berubah menjadi Abraham. Bahkan dia menjadi bapa sejumlah besar bangsa setelah dia diperbaharui, ya. Nah, di perjanjian baru saya ingin mau memperlihatkan di sini bahwa di Lukas 6 ayat 47, "Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan." Saudara, kita akan disamakan dengan orang yang membangun rumah ada di atas batu karang dan ada di atas pasir. Hujan badai datang, banjir datang, rumah yang ada di atas pasir ini hanyut. Sedangkan rumah yang ada di batu karang tetap kokoh berdiri. Oleh sebab itu, mari kita mendengar dan melakukan setiap perkataan Tuhan. Firman Tuhan itu ya dan amin. Sehingga pada saat kita mendengar suara Tuhan,
maka kita tahu apa yang menjadi perintah Tuhan, apa yang menjadi nasihat Tuhan, apa yang menjadi peringatan Tuhan. Dan semuanya itulah yang akan menuntun kita supaya kita mampu hidup menuruti dan melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Oke saudara-saudara, terima kasih. Mari tetaplah kita tetap hidup. Jangan bercela di hadapan Tuhan sedikit pun. Sehingga Tuhan akan mengubah setiap daripada hidup kita untuk menjadi saluran-saluran berkat. Haleluya. Amin.